dari punya ITB angkatan 2022 Karen ya. Jadi kita beda berapa 4 tahun gitu. Ya oke lah ya. Jadi apa namanya kita pada pagi ini kita akan mulai belajar ya tentang kimia gitu ya. Jadi kayak kan sebagai informasi ya, kimia di ITB, kimia dasar itu dibagi dua bagian Karen. Ada yang namanya kimia 1A dan juga kimia 2A seperti itu. Itu dibedakan berdasarkan semesternya gitu. Nah, kimia 1A itu semester 1, kimia 2A itu semester 2 gitu. Nah, untuk materi pretest itu sebetulnya campuran antara kimia 1 dan juga kimia 2. Kimia 1A dan juga ke kimia 2A seperti itu ya. Um, tapi sebetulnya kimia A, B, C itu bergantung banget ke apa namanya fakultas ya. Saya lupa deh, STIK ingat saya masih kimia 1A ya nggak sih? Kamu tahu nggak? Atau belum tahu? Ya, dari kulihat-lihat itu cuma 1A, tapi kurang tahu juga. Oh gitu ya, satu Mm. A gitu ya. Tapi 1A itu pasti bakal dipelajari juga seperti itu. Nah, jadi pada pagi ini kita bakal belajar tentang kimia 1A gitu ya. Artinya kamu waktu SMA tuh belum dapat kimia ya, kira Nggak Atau dapet sama emang sekali. nggak pilih kimia samsak ya? Milihnya teknik, jadi nggak dapet kimia sama sekali. Wow, iya ya, itu efek Merdeka ya, kurikulum Merdeka ya. Iya. Wow, ya oke lah ya. Berarti kita bakal belajar dari awal. Nah, untuk teknis belajarnya, Karen, jadi nanti saya akan jelaskan setiap babnya. Kita punya kurang lebih 10 bab gitu ya. Nanti saya bakal jelaskan terlebih dahulu dan setiap satu bab itu saya bagi jadi dua bagian dan nantinya di setiap bagian tuh tentu bakal ada latihan soal ya maksudnya tuh kayak semacam latihan sedikit gitu terkait materi sebelumnya dilatihankan gitu karena saya ingin memastikan bahwa kamu paham seperti itu ya jadi kita tidak terlalu fokus untuk mengejar apa namanya jumlah materi tapi kita fokus ke bagian kamu bisa paham materinya seperti itu ya terus kalau misal nanti di tengah penjelasan itu kamu ada yang bingung kamu boleh celak saya aja gitu ya boleh apa namanya interupsi saja gitu di tengah-tengah nggak apa-apa. Seperti itu ya jadi santai aja belajarnya dengan saya nanti mungkin saya juga bakal banyak bercanda ya mohon dimaklumi saja. Ya kita bakal enjoy aja ya yang penting enjoy baru nanti materinya bakal masuk seperti itu. Oke, oh iya nanti dan karena kita fokusnya ini apa untuk pretest ya, nanti untuk bagian pertemuan latihan soal nanti akan saya usahakan sesuai dengan soal-soal pretest gitu ya. Jadi katakanlah di bab pertama tuh soal pretest tentang ini, nanti saya bakal ambil nanti kita latihan di sana. Oke? Jadi kan langsung langsung farel gitu ya. Jadi langsung kita belajar juga latihan pretest. Oke? Oke. Sip. Oke, kita mulai. Udah masuk ya share screen-nya ya? Udah kelihatan. Oke. Sebentar. Waduh. Oke. Hmm. Oke. Jadi em, di bab pertama ini, jadi bab pertama di kimia 1A itu berbicara tentang kecilan. Ya, oke lah ya. Oke. Di bab pertama itu kita akan berbicara tentang unsur, senyawa, dan tabel periodik seperti itu ya. Jadi bab pertama kita akan belajar terkait unsur, senyawa, dan juga tabel periodik. Nah, kita akan mulai dengan bagian yang paling kecil penyusun semua materi dalam kehidupan kita yang disebut dengan, bisa tebak gak? Oh, Betul, atom gitu ya, atom. Jadi, atom itu secara definisi dasar penyusun materi seperti itu ya. Dan dia ciri yang mengemban sifat unsur, yang mengemban
sifat unsur seperti itu. Oke, jadi atom adalah satuan dasar penyusun materi yang mengemban sifat unsur. Artinya, setiap unsur itu apa Kak? Nanti kita dapat akan bahas gitu ya. Jadi kalau kamu ngeh dalam tabel periodik, pernah mengenal tabel periodik? Benar Ya sih. kan? Di sana tuh kan ada beberapa unsur, nah itu nanti kita bakal bahas gitu. Dan penyusun unsur tersebut adalah atom gitu ya. Simpelnya semua apapun yang terbentuk di muka bumi ini tersusun atas atom-atom yang memiliki sifat yang serupa untuk penyusun tertentu. Nah, cuman menariknya eh, ada yang lebih kecil daripada atom gitu ya. Ada yang lebih kecil daripada atom. Ada yang disebut sebagai penyusun atom gitu ya. Penyusun atom atau kita sebut sebagai subatom seperti itu. Oke. Jadi bagaimana Kak bentuk penyusun atom? Tapi sebelum kita bahas tentang bentuk penyusun atom, kita harus tahu dulu dong bentuk atom itu seperti apa. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang struktur atom, itu tuh kita harus merunut dari mulai fisika kuantum, fisika klasik, fisika kuantum, dan juga masuk ke kimia gitu. Namun, itu ada bab tertentu, itu ada nanti di bab 6 di kimia 1A, tapi di sini kita ambil hasilnya dulu saja, gitu ya. Jadi dari tren berbagai apa namanya teori bentuk atom sampai sekarang itu yang paling kuat teorinya dan yang mendekati benar itu disebut sebagai teori atom mekanika kuantum namanya. Jadi bentuknya seperti ini. Atom tuh tersusun bulat seperti ini. Tuh, kok oval ya? Bulat seperti ini. Sorry. Buat seperti ini. Yang mana di tengahnya itu dia punya nukleus atau inti. Ini adalah nukleus. Nukleus atau inti gitu ya. Yang mana inti ini tersusun atas namanya tuh proton dan juga neutron. Sedangkan di sekitar inti, di mana Kak letaknya? Ini kita tidak tahu secara pasti. Yang intinya di sekitar inti itu ada yang disebut dengan elektron. Jadi katakanlah misalkan di sini, nah ini adalah elektron gitu ya. Nah, berarti dari bentuk atom ini kita udah bisa nebak dong, oh ternyata subatom itu ada 3 seperti itu ya. Jadi kalau saya misalkan buat rangkumannya seperti ini kurang lebih subatom misalkan apa ya yang penting itu tren massa boleh lah walaupun nggak perlu massa, muatan listrik, dan juga simbol. Nah, jadi subatom tuh yang pertama tadi ada proton ya. Di yang pertama itu ada proton, masanya itu sekitar 1,673 kali 10 pangkat minus 24. Satuannya apa Kak? Satuannya itu gramnya. Makanya dia sangat kecil banget gitu ya. Gram. Muatan listriknya itu apa? Kalau proton dia bermuatan positif 1 gitu ya. Atau kita umumnya positif saja. Simbolnya itu dia ada 2, ada yang P 1 1, ada juga yang eh, apa namanya H gitu ya. H itu H 1 1 juga seperti itu. Nah, sebetulnya 1 1 ini nyatain apa sih Kak? Jadi ini sebetulnya menyatakan kalau yang atas dan bawah, kalau yang bagian atas dia itu menyatakan masanya gitu. Dan kalau yang bagian bawah itu menyatakan muatan listriknya positif 1 seperti itu. Nah Kak, kok bisa 1 padahal dia sangat mendekati 0? Nah ini yang disebut dengan relatif seperti itu.
Nanti kita bakal melihat ketika udah melihat ketiga bagian subatom, kenapa proton itu masih dianggap sebagai satu. Yang kedua itu ada neutron. Neutron dia masanya 1,675 kali 10 pangkat minus 24. Ini muatannya itu 0 atau tidak bermuatan, dan simbolnya itu adalah N dengan 1 juga sebagai nomor masanya, seperti itu. Dan terakhir itu ada elektron. Oke, elektron itu dia memiliki massa yang sangat kecil, yakni 9,019 kali 10 pangkat minus 28. Muatannya minus 1, dan simbolnya itu E, 0, minus 1. Nah, tadi yang saya maksud, kenapa proton dan neutron itu masih memiliki nomor massa 1? Karena kalau kita bandingkan dengan elektron, itu relatif lebih besar. Elektron di sini kan pangkatnya, ordenya kan berapa tuh? Minus 28 ya. Kalau yang lain minus 24. Nah, makanya yang minus 24 itu masih dianggap satu. Supaya apa, Kak? Supaya ada pembeda di antara simbol-simbol mereka. Seperti itu. Oke. Kalau kita perhatikan, berarti eh, apa namanya? Karena proton itu positif dan elektron negatif, artinya ada apa? Di antara elektron dan proton itu ada interaksi ya. Interaksi apa? Kalau positif dan negatif, masih ingat gak? Interaksi, Tarik menarik kan? iya, tarik menarik, atau nama lainnya elektrostatik, seperti itu ya. Oh, Jadi oke. adanya pembeda apa namanya, interaksi yang timbul karena ada beda muatan, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan bagian daripada atom. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum sih. Oke, selanjutnya biasanya kita itu eh, apa namanya, mengilustrasikan, bukan itu ya, menampilkan bentuk atom itu ada simbolnya. Jadi kalau kita ingin menuliskan atom itu bagaimana, itu ada simbolnya. Jadi seperti ini. Jadi X ini, kemudian kita punya katakanlah yang ini aja deh. Ini A, ini Z, seperti itu ya. Nah, X ini merupakan simbol atom, merupakan simbol atom yang mana simbol atom ini bergantung bergantung pada jenis unsurnya, seperti itu. Dan A di sini tadi menyatakan eh, mana ya? Ini A di sini dia itu menyatakan nomor massa, oke, yang mana nomor massa itu dia merupakan gabungan dari proton dan juga neutron. Sebentar. Sedangkan yang Z ini adalah nomor atom. Kalau nomor atom, dia merupakan eh, apa namanya, jumlah dari proton pada suatu atom tertentu. Loh, Kak, lantas mana ini si elektronnya gitu kan? Nah, elektronnya itu bergantung pada atomnya. Kalau atomnya dia tidak bermuatan, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Jadi eh, jumlah proton sama dengan elektron pada atom netral. Seperti itu ya. Pada atom netral. Oke. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana penerapan daripada maksud simbol ini latihan soalnya. Seperti itu. Oke, tapi ini yang utama yang perlu kamu ketahui. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, eh, atom itu kan apa ya, sesuatu yang sangat kecil gitu ya.
sesuatu yang memang harus di kuantifikasi dengan sangat teliti seperti itu. Makanya kita susah kalau semisal mau menggunakan satuan internasional untuk bisa menghitung atom seperti itu. Nah, makanya kita harus punya hubungan antara bagaimana bentuk kuantifikasi dari ukuran atom ke kuantifikasi ukuran lab seperti itu. Nah, makanya kita akan mengenal yang namanya itu skala massa atom. Skala massa atom. Massa atom. Nah, skala massa atom ini ditetapkan atom ini ditetapkan terhadap atom karbon 12. Karena memiliki kelimpahan di alam gitu ya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi, skala massa atom itu kita tetapkan terhadap atom C12 gitu ya. Kak, maksud C12 itu apa? C12 itu adalah salah satu unsur yang memiliki massa atom 12. Kenapa, Kak, ditetapkan terhadap relatif atom C12? Karena dia punya kelimpahan yang sangat tinggi di alam seperti itu. Jadi kalau apa ya? Maksud ditetapkan tuh jadi ini tuh sebagai dasar bahwa apa namanya satuan massa atom tuh mengacu pada unsur yang paling banyak di alam seperti itu. Dan berdasarkan apa namanya berdasarkan informasi satuan massa atom, kita bisa tahu bahwa satu atom karbon 12 itu sama dengan 12 satuan massa atom. Seperti itu ya. Jadi satu atom karbon 12 itu adalah 12 satuan massa atomnya. Seperti itu. Nah, satu SMA atau satuan massa atom ini kita singkat biasanya dengan SMA. Satu SMA berarti satu SMA itu kalau kita apa namanya pindah ruaskan ini kan jadi 1/12 atom karbon 12 seperti itu ya. Nah, sekarang untuk mengkonversi satuan massa atom ini ke satuan yang lebih mudah kita gunakan, yakni satuan laboratorium yang dalam gram tadi, maka kita punya bridge atau jembatan di antara keduanya yang disebut sebagai bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Ini nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel X gitu ya. Partikel atom tertentu. Ini terhadap 1 mol namanya. Terhadap 1 mol. Mol itu apa, Kak? Mol itu adalah satuan yang digunakan dalam mengkuantifikasi atau dalam menghitung senyawa, unsur, dan bahkan atom dalam kimia. Seperti itu. Jadi ini adalah bridge-nya. Oke, berarti kalau begitu 1 mol karbon 12 itu memiliki 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon 12. Oke, atau ini berarti dia memiliki 12 gram seperti itu. Jadi dalam sekian banyaknya atom, dalam 6,02 kali 10 pangkat 23
atom karbon 12 itu totalnya dia menghasilkan 12 gram. Makanya kenapa tadi saya sebut dia yang ini sebagai bridge atau sebagai jembatan antara satuan atom dan juga satuan lab, karena di sini dia bisa menyatakan satuan atom dalam bentuk yang lebih kita mudah kenali seperti itu. Kalau begitu berarti 1 SMA tadi kan dia 1/12 ya kan? 1/12 dari atom karbon 12. Berarti kalau kita mainkan pindah ruas di bagian sini, atom karbon 12 berarti berapa? 1/12 kali 12 gram kita bagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C12. Seperti itu. Berarti ini sama dengan berapa nih kalau kita hitung? 1,6605 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, sekarang kita udah melihat bahwa 1 SMA, satuan massa atom, itu sekian gram. Seperti itu. Jadi itu skala massa atom yang digunakan dalam perhitungan atom seperti itu, atau hubungannya dengan perhitungan dasar yang kita ketahui gitu ya. Jadi intinya kalau kamu bingung, intinya bagian ini dia berbicara tentang skala massa atom yang awalnya didefinisikan sebagai ini, kemudian ada bridge, ada jembatan bilangan Avogadro untuk mengkonversi satuan massa atom menjadi satuan gram yang lebih mudah kita kenal. Kemudian kita buktikan bahwa ternyata 1 SMA itu sekian gram, seperti itu. Ini emang gunanya buat apa sih, Kak? Nah, ini akan sangat berguna ketika nanti kita masuk pada bagian kuantitatif atau perhitungan dari kimia, yakni mol dan juga stoikiometri. Jadi kamu perlu paham dengan baik di bagian ininya. Oke, ada pertanyaan di sini? Kan sih sementara Kak. Aman ya? Oke. Ya. Sip. Nah, selanjutnya di atom kita itu akan mengenal istilah yang namanya itu adalah isotop namanya. Jadi ada istilah isotop seperti itu. Apa itu isotop? Isotop itu adalah atom yang memiliki jumlah proton yang sama, namun jumlah neutron berbeda. Seperti itu ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan isotop gitu ya. Atau kalau seperti ini artinya apa? Atau simpelnya ini nomor atom sama, nomor massa berbeda gitu ya. Karena kan neutron itu dia ada kontribusinya di bagian nomor massa seperti itu. Nah, jadi misalkan kita punya seperti ini. Jadi contohnya itu kita punya ini contohnya. Jadi di alam kita tahu itu hidrogen tuh kan tadi cuman nomor massanya itu 1 gitu ya. Hidrogen dia itu cuman 1 gitu nomor massanya itu ya. Ternyata ada juga hidrogen yang punya nomor massa 2, bahkan hidrogen yang punya nomor massa 3 seperti itu. Nah, hidrogen yang memiliki nomor massa 1 itu disebut sebagai ya hidrogen.
Hidrogen yang memiliki nol massa 2 itu disebut sebagai deuterium, dan hidrogen yang memiliki nol massa 3 disebut sebagai tritium. Nah, lantas apakah yang membedakan di antara hidrogen yang satu dengan hidrogen yang lainnya di alam? Yakni adalah terkait persen kelimpahannya. Hidrogen yang satu ini memiliki persen kelimpahan di alam itu sebanyak 99,9 sekian persen. Deuterium itu hanya 0,015%. Tritium itu ya sisanya gitu ya. 0,0 sekian persen gitu ya. Ini terkait kelimpahan di alam. Kelimpahan di alam. Nah, makanya untuk menentukan massa suatu atom tertentu atau suatu unsur tertentu, kita harus melihat bagaimana isotop keseluruhan daripada unsur tersebut atau atom tersebut seperti itu. Hidrogen H3 berarti kelimpahannya di alam ya apa namanya harus kita perhitungkan sekecil apapun karena tadi ya konsepnya itu berbeda kelimpahan, berbeda jenis isotop, berbeda juga informasi terkait masanya seperti itu. Makanya kita punya formulasi umum untuk menentukan massa atom rata-rata atau massa atom relatif seperti itu ya. Jadi eh, kita punya namanya formulasi formulasi umum dari massa atom rata-rata atau ini disebut sebagai massa atom relatif juga bisa. Massa atom relatif. Oke. Jadi bagaimana Kak bentuk formulasi umumnya? Ini sama dengan persen kelimpahan. Oke. Persen kelimpahan di persen kelimpahan katakanlah atom X kita kalikan ini supaya tidak tidak bingung XA gitu ya. Kita kalikan dengan massa atom XA, langsung aja massa XA seperti itu. Kita tambahkan dengan persen persen kelimpahan XB, persen kelimpahan XB. Waduh, nggak cukup ya. Sebentar, ini kayaknya ngambil tempat deh. Nah, ini aja deh. Nah, persen kelimpahan XB dikalikan massa B dan seterusnya. Ini kita bagi dengan 100 gitu ya. Karena kan bentukannya persen harus dibagi dengan 100 seperti itu. Jadi ini formulasi yang penting yang perlu kamu ketahui. Waduh, kok malah hilang? Loh, kok hilang? Astaga. Oh, oke. Nah, seperti itu ya. Jelek nggak bisa kotak apa-apa lah. Seperti itu. Oke, kita buktikan Kak. Oke, misalkan contohnya ya, kita akan membuktikan bagaimana fungsi perhitungan dari yang ini. Jadi contohnya, misalkan tentukan tentukan massa atom dari hidrogen dengan data sebagai berikut.
Oke, misalkan kita punya isotop, kemudian kita punya masanya, kemudian kita punya kelimpahan 8%. Kita punya isotop hidrogen 1 dan hidrogen 2 aja, kita 2 aja dulu. Ini masanya 1,007,825. Ini kelimpahannya tadi kan 99,985 ya, eksaknya. Ini masanya 2,0140, kelimpahannya cuma 0,015 gitu ya. Nah, ini satuannya masanya tentu masanya SMA ya, atau dalam bahasa Inggris tuh biasanya U gitu ya. U itu dari unit seperti itu ya. Jadi saya pakai U aja nggak apa-apa, atau SMA juga sama aja. Jadi Oke. ini seperti ini. Oh ya, Enggak. oh enggak, oke oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana menghitung massa atom relatif dari hidrogen. Berarti kan kita tinggal masukin aja ke rumusnya kan, bahwa ini berarti kita jiplak saja supaya cepat. Set. Oke. Nah, jadi ini persen kelimpahan XA, berarti di sini siapa? Hidrogen yang 1 ya. Kita Satu. kalikan dengan massa XA itu siapa? Hidrogen yang 1. Ini adalah XB, ini adalah hidrogen yang kedua, ini adalah massa B, berarti ini massa dikalikan massa hidrogen yang kedua. Ya. Karena ada 2, ya udah cuman 2 aja gitu. Udah masukin ke sini. Berarti ini persen kelimpahan H1 berapa? 99,985 dikalikan dengan massa H1, yakni yang ini 1,007825 ditambah persen kelimpahan H2 itu 2,0140, kita kalikan dengan massa H2-nya kebalik. Kelimpahannya itu 0,015. Masanya itu 2 kali 0,140. Oke. Kita bagi dengan 100 seperti itu. Nah, ini berarti kita dapat berapa nih? Kalau dihitung kita peroleh sekitar 1,008 gitu ya. 1,008 seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita buktikan gitu ya. Misalkan kita melihat data di sini gitu ya. Massa hidrogen gitu. Kalau kita lihat di sini, nah kan, massa hidrogen itu diperoleh berapa? 1,008, ya kan? Ini disebut Ya. sebagai massa atom relatif hidrogen. Dan ini yang 1,008 itu adalah yang tercantum dalam tabel periodik. Waduh, nggak kelihatan, jelek. Yang tercantum dalam tabel periodik mana nih? Nggak ada yang bisa jelas gitu. Kecil-kecil di bawahnya ya. Iya, ini nih. Oh, saya punya gambar, ding. Coba. Saya punya gambar kalau kita lihat di sini. Ya, sebentar. Kenapa ini? Bentar. Oke. Kayaknya lagi error di sini. Iya, biasanya itu ada, bentar. Saya biasanya punya periodic table yang bagus gitu. Biasanya nunjukin gambarnya tuh bagus gitu. Saya mau nunjukin. Nah, ini nih. Kelihatan deh. Nah, ini nih biasanya nih. Nah, kelihatan kan ya? Kalau hidrogen itu dia 1,008 seperti itu ya. Oke. Nah, jadi hal yang sama gitu ya. Kenapa beryllium dia punya 9,012? Ya kayak tadi hitungannya gitu. Kita memperhitungkan isotop seperti itu. Jadi itu Oke. sangat relatif sekali. That's why
Kamu harus bisa ngitung kayak gini eh, karena ini bakal keguna banget dan saya pernah melihat ada beberapa soal pretest yang nanyain tentang hal ini. Seperti itu. Oke, Oh sampai ya sini Kak, ya, mau boleh? nanya aja sih Kak, kalau Boleh kayak dong. pretest atau enggak ulangan gitu, kalau Mm-mm. kimia dapat boleh pakai kalkulator gak ya? Oh ya, boleh. Kimia Oh tuh boleh. boleh. Kimia tuh boleh. Jadi mau itu pretest, ujian, kuis, KBF, ya itu boleh pakai kalkulator. Karena kan ribet juga ya kalau nggak pakai kalkulator Iya, ngitung ginian. Males gitu kan. angkanya panjang. Nah itu agaknya panjang banget, nggak efisien. Makanya kimia boleh menggunakan kalkulator. Oke, Seperti itu. Oke? oke. Oke, sip, 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 sip. Nah, selanjutnya, oke. Jadi kita tadi udah bahas banyak tentang atom, mulai dari secara teori, hitungan, dan juga masuk ke masa atom rata-ratanya atau masa atom relatif, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian kedua, yakni terkait unsur. Oke, unsur secara definisi dia adalah zat yang semua atom penyusunnya memiliki proton atau nomor atom yang sama seperti itu ya. Jadi kalau kita eh, lihat katakanlah contohnya itu misalkan eh, unsur hidrogen, unsur berilium gitu ya. Kemudian ada unsur oksigen, ada unsur nitrogen seperti itu. Nah, unsur di alam tuh dia bisa ditemukan dalam bentuk dua. Ada yang monoatomik, ada juga yang diatomik seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan monoatomik eh, itu adalah unsur yang jumlah itu ya satu gitu kayak satu H, Be gitu. Tapi yang diatomik di artinya dua, dia itu yang ada dua, O2, N2 gitu ya. Makanya di alam kan, oh sorry ini H juga H2 ya, saya lupa. Ini H2 seperti itu ya, karena hidrogen. Kalau berlium baru B1. Nah ini di alam tuh kita temukan tuh unsur-unsur ini dalam keadaan bebasnya adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, dan setiap unsur dalam kimia itu ditampilkan melalui yang namanya tadi ya, tabel periodik. Seperti itu. Jadi kalau kita definisikan tabel periodik, dia itu merupakan susunan susunan uh, susunan unsur unsur kimia, susunan unsur-unsur kimia yang diatur berdasarkan kenaikan nomor atom. Kenaikan nomor atom. Kenaikan nomor atom. Nah, eh, kita akan melihat dulu bagaimana bentuk dari tabel periodik ini. Sebentar saya coba carikan dulu fotonya. Nah, ini dia. Jadi ini tabel periodiknya. Di tabel periodik ini kita punya dua bagian yang penting sekali. Jadi bagian loh, ini bagian tabel periodik seperti itu. Jadi yang periode, periode, periode tuh yang baris horizontal.
horizontal. Horizontal seperti itu. Dan yang kedua itu ada istilahnya golongan. Jadi kalau golongan dia baris yang vertikal gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kamu perhatikan, di sini kan ada angka-angka kecil ya. 1, Iya. 2, 3. Nah, ini satu ini menyatakan periode pertama. Jadi H dan He atau helium ini merupakan periode 1, lithium sampai neon periode 2, dan seterusnya. Jadi ke bawah horizontal kayak gini, itu menyatakan apa namanya periode seperti itu. Nah, Kak, ini berarti gimana Kak? Dia periode mana? Kok nggak ada ini? Nah, yang ini dia tuh istimewa gitu ya. Dia itu masuk pada yang lantanum ini masuk pada periode ke-6 karena ini lanjutan dari barium. Dan actinium dia merupakan periode ke-7 seperti itu. Lantas kenapa sih Kak ini harus dibedakan seperti ini, harus di bawah gitu ya. Nah, saya juga pernah nanya ke dosen saya waktu itu tentang hal ini dan jawabannya sangat mind blowing dan jawabannya karena masalah estetika saja coba. Jadi nggak ada penjelasan ilmiahnya gitu loh. Oh, ya udah estetikanya bagus kayak gini ya udah kayak gitu. Oh, ya udah baik kalau kayak gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah golongan. Golongan tuh yang vertikal. Nah, nama golongan itu tuh kita dibagi menjadi dua penamaan untuk golongan itu. Jadi golongan, jadi nomor nomor golongan itu ada yang penomoran lama, ada juga yang penomoran baru gitu ya. Jadi supaya kamu nggak bingung, penomoran baru tuh yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai yang sini sampai 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada 18 golongan. Kalau yang penomoran lama itu tuh ini tuh punya nama istilah 1A, ini 2A, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A gitu ya. Dan yang bawah bagian C itu adalah golongan B seperti itu. Sebetulnya itu penomoran lama saja, tapi kenapa masih eksis digunakan? Karena ini sangat membantu nantinya dalam beberapa materi di kimia. Contohnya misalkan dalam penentuan struktur senyawa kimia itu seperti apa. Jadi itu penomoran lama itu cukup membantu seperti itu. Jadi kalau kita ini supaya kamu nggak bingung, ini penomoran baru itu yang warnanya biru, yang penomoran lama itu yang warnanya merah. Oke. Nah, eh kalau kita perhatikan di sini kita punya eh beberapa pasal atau beberapa keadaan dari unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik gitu ya. Jadi kalau kita bahas sekarang terkait penyusun, jangan di sini deh, di bawah aja. Penyusun tabel periodik. Penyusun, Kak, ya, mau nanya bentar. Itu yang di boleh. bagian bawah itu yang dua baris, hitung golongannya sesuai sama atasnya ya? Atau Betul, gimana, Kak? betul, betul. Jadi misalkan ya, kamu ditanya, tentukan letak periode dan golongan dari unsur C. Berarti kan gampang ya, berarti dia kan periode berapa, C? Dua. 2 gitu ya. Periode kedua, golongan 14 ya 4A tadi gitu kalau ya. nggak salah. Atau golongan 14 seperti itu ya. Nah, gimana dengan germanium? Kalau germanium berarti periodenya berbeda, golongannya
Sama. Sama. Gitu. Pun demikian dengan yang ini ya. Yang ini pun Oh, berarti ngikuti atasnya seperti itu. Tapi kalau yang ini tuh dia agak berbeda gitu karena ngikutnya golongannya itu yang atas ini nih. Seperti itu. Jadi kalau titanium golongan 4 kalau dalam penamaan baru, mm, lantanum berarti golongan 4 juga. oke. Oke. Jadi periodenya 6. Iya, periodenya tetap sama 6 ya. Oke, sip. Sip. Oke. Penyusun tabel periodik. Ini kita punya beberapa. Yang pertama itu kita punya penyusun unsurnya itu termasuk pada kategori unsur logam. Oke. Unsur logam ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang dimaksud dengan logam golongan utama dan yang kedua itu ada logam golongan transisi. Kemudian yang kedua itu ada unsur non logam. Yang ketiga itu ada unsur metaloid. Kemudian eh, ada juga yang keempat tuh unsur yang termasuk pada aktinida dan yang kelima tuh unsur yang terkait lantanida. Lantanida. Oke. Okay. Kalau kita perhatikan eh manakah yang termasuk pada logam golongan utama seperti itu. Jadi yang bagian ini, yang bagian 1A, 2A, dia termasuk pada bagian logam golongan utama gitu ya. Kenapa disebut logam golongan utama, Kak? Apa pembedanya dengan nanti logam transisi seperti itu? Jadi sebentar ini saya bikin kotak nggak bisa-bisa dengan tadi. Ya ampun dah, nyerah deh. Ya pokoknya ini, ups. Nah yang dua ini adalah logam golongan utama seperti itu. Logam golongan utama seperti itu. Satu dan dua ini gitu ya. Karena kalau semisal kita ngikutin eh, apa namanya penamaan lama, ini yang A itu dia tuh yang masuk pada utama gitu ya. Jadi yang A tuh ini tuh masuknya pada utama dan eh, yang logam itu hanya bagian 1A dan juga 2A seperti itu. Lantas logam transisi itu yang mana, Kak? Logam transisi. Kalau logam transisi dia tuh yang bagian sini nih. Yang di tengah-tengah ini. Nah, di ini ya bisa. Ya pokoknya yang merah itu adalah logam masuk pada logam transisi seperti itu ya. Apa yang menjadi pembeda? Nah, nanti kita bakal bahas gitu ya. Lebih spesifik bagian-bagian ini. Lantas selanjutnya metaloid. Metaloid itu non logam dulu. Non logam itu yang mana, Kak? Non logam itu yang ini. Jadi daerah sekitar sini mana ya supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, daerah sekitar sini nih yang kanan gitu ya. Jadi yang sampai PO. Nah, jadi yang sini itu adalah masuknya logam non logam gitu ya. Karbon, P gitu ya. Semuanya di sini ini masuk pada non logam. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada metaloid. Kalau metaloid itu spesifik hanya untuk beberapa unsur saja. Jadi ini nih yang saya kotakin gitu ya. Ups, sebentar. Salah ini germaniumnya masuk.
B, G, E, S, B, P, O. Ya. Nah, jadi kalau yang ini nih, ini adalah metaloid gitu ya. Gimana ya? Supaya enak. Eh, ini masuk pada daerah metaloid gitu ya. Kalau yang ini masuk pada daerah eh, non logam. Oke. Terus kalau aktinida yang mana Kak? Nah, aktinida itu yang ini nih. Jadi daerah sini, yang daerah sini itu adalah aktinida, diambil dari unsur pertamanya dari aktinium, dan yang kedua itu ada yang di sini, ini adalah lantanida, lantanida dari lantanum. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu secara lebih spesifik. Oke. Jadi yang bagian pertama itu adalah unsur logam. Unsur logam. Unsur logam ini kita akan membahas terkait sifatnya. Jadi sifat-sifat yang pertama tentu kalau logam tuh dia akan mengkilap gitu ya. Mengkilap. Kemudian yang kedua dia itu elastis. Kalau dalam keadaan panas kita bisa ubah. Yang ketiga dia itu cenderung keras. Tapi tidak semua logam itu keras ya. Contoh yang keras itu adalah yang besi dan juga misalkan kromium. Ada logam yang sifatnya itu lunak juga. Kalau yang lunak tuh contohnya itu adalah natrium, eh, plumbum dan juga kuprum. Nah, ini yang lunak. Kemudian logam itu ya tentu dia merupakan penghantar panas yang baik, menghantarkan panas dan juga listrik yang baik gitu ya. Listrik, dan yang keenam, yang kelima, yang keenam, yang keenam tuh pada suhu ruang ya sekitar 25 derajat Celcius ini eh, bentuknya padat gitu ya, bentuknya padat. Nah, tapi pengecualian, kecuali kecuali ada namanya hidrargium atau raksa. Dia bentuknya cair dalam 25 derajat Celcius. Nah, sedikit informasi intermezzo aja. Jadi raksa itu dia merupakan salah satu unsur yang biasa juga digunakan dalam ekstraksi emas gitu ya. Jadi zaman dulu emas itu dia kan di alam emas itu terbentuk yaitu dalam suatu bongkahan-bongkahan yang memiliki berbagai pengotor atau impurities yang sangat banyak, digunakan raksa untuk memisahkan emas dengan impurities yang lainnya. Cuman raksa itu sekarang udah nggak bisa digunakan. Kenapa Kak? Karena dia sangat toksik, sangat berbahaya apabila terhirup atau bahkan masuk ke dalam tubuh bisa bisa menyebabkan kematian. Makanya Indonesia sekarang udah nggak ngebolehin lagi pakai raksa. Cuman tambang-tambang ilegal masih pakai raksa karena memang efektif tapi sangat berbahaya. Seperti itu. Oke, dan yang ketujuh itu dia sifatnya cenderung cenderung membentuk kation, cenderung membentuk kation. Atau kation itu apa Kak? Nah, jadi kation itu adalah atom yang bermuatan positif gitu ya. Positif. Contohnya gimana Kak? Contohnya misalkan logam itu tadi apa? Misalkan natrium A+, kemudian litium
Li plus atau Fe 2 plus. Seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang eh, yang kedua itu adalah unsur non-logam. Dan yang kedua adalah unsur non-logam. Oke, kalau unsur non-logam, dia tuh karena dia non-logam ya, berarti ya majority kebalikan dari sifat-sifat unsur logam gitu ya. Kalau kita perhatikan, sifat yang pertama, dia itu umumnya, umumnya berwujud atau memiliki fasa atau keadaan dari unsur gas gitu ya. Contohnya banyak banget, helium, katakanlah neon, kripton, kemudian H2, O2, N2, dan lain-lain seperti itu ya. Dan dari sini ada fun fact menarik sih. Kamu tahu nggak eh, apa namanya unsur yang paling atau dalam udara kita tuh major itu tuh apa? Oksigen atau mungkin unsur lain menurut kamu? Unsur lain sih Unsur lain ya. harusnya. Harusnya unsur lain. Nah, itu apalah? Nitrogen gitu ya. Di alam, Oh, nitrogen itu ada sebanyak 70%. Sisanya itu oh, oksigen dan lain sebagainya. Seperti itu. Kak, ada hikmahnya nggak Tuhan bikin N2 lebih banyak dibandingkan dengan gas yang lain? Ada hikmahnya. Kenapa? N2 dia tuh termasuk pada gas yang sifatnya itu inert. Inert itu artinya tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Sedangkan gas lain kayak H2, O2, dia tuh sifatnya reaktif atau sangat mudah sekali bereaksi. Kamu bayangkan, kalau semisal di alam yang banyak itu adalah oksigen, sebanyak katakanlah 70%, ini sangat berbahaya. Kenapa? Gesekan sedikit pun yang menghasilkan percikan api sedikit saja, itu bisa langsung bakar. menimbulkan ledakan. Gitu ya. Oh, iya. That's why kenapa kalau semisal kita menyalakan api itu harus ada oksigennya, ya karena perlu oksigen gitu. Kalau kamu nyalain api, korek api dalam ruangan vakum yang tidak ada oksigennya, ya nggak akan pernah nyala Nggak bisa ya. seperti itu. Ya, jadi seperti itu hikmahnya. Seperti itu. Kemudian non logam selain wujudnya gas ada juga, kok jadi biru? Wujudnya itu yang kedua itu eh, eh, wujud padat. Ada juga yang padat gitu ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah iodin I2, kemudian selenium, kemudian sulfur dan juga fosfor dan lain sebagainya gitu. Ya seginilah kurang lebih. Kemudian yang ketiga itu ada wujudnya cair bahkan. Wujudnya cair gitu. Contohnya apa Kak? Contohnya adalah bromida atau Br2. Ya. Oke, yang keempat ini lawan dari sifat logam, yakni dia tidak menghantarkan listrik. Tidak menghantarkan listrik dan panas. Dan yang kelima, dia cenderung membentuk anion. Jadi tadi ada kation, sekarang kita punya anion. Kalau anion itu Negatif. dia, yes betul sekali, dia adalah atom yang bermuatan negatif. Atom yang bermuatan negatif seperti itu ya. Contohnya, misalkan tadi kita punya ion klorida
kemudian Br minus, O2 minus, N3 minus, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Sip. Yang ketiga, ini kita hanya bahas 3 saja, karena itu yang paling utama yang perlu kamu ketahui. Jadi yang ketiga itu, tadi yang terakhir itu apa? Metaloid, gitu ya. Metaloid, seperti itu. Oke, kalau metaloid, dia itu sifatnya itu di antara logam dan non-logam, gitu ya. Atau bisa disebut juga gabungan antara sifat logam dan juga non-logam. Kalau kita lihat di posisi pun kan dia ada di antara apa? Logam dan non-logam, gitu ya. Diapit oleh keduanya. Maka dia sifatnya itu memiliki sifat logam dan non-logam. Jadi apa aja Kak sifatnya? Oke, sifatnya jadi sifatnya eh yang pertama dia itu, informasi dulu, hanya ada 8 unsur, gitu ya. Hanya ada 8 unsur, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mana aja Kak yang tadi yang saya kotakin? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, kok 7? 7 atau 8 nih? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, bentar. 7 atau 8? Aja 7 saya. Salah saya tulisnya. 7 berarti ya. Hanya ada 7 unsur. Bentar, saya cek dulu deh. Gambarnya salah atau gimana ini? Bentar. Unsur metaloid. Boron, silikon, germanium. 3, 6. Oh iya, 7, 7, 7. Emang 7 ya. 7 kok 8. 7 unsur. Seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya, sifatnya itu dia mengkilap mengkilap seperti logam tapi rapuh seperti non logam, seperti non logam. Makanya tadi disebut sebagai gabungan ya sifatnya itu antara logam dan non logam. Dan yang ketiga dia itu semikonduktor, sangat bagus sekali konduktor. Ini industri semikonduktor nih sangat OP sekali nih akhir ini, gitu ya, karena kan banyak banget bagian semikonduktor yang digunakan dalam berbagai kehidupan, kayak di chip handphone, laptop, bahkan di yang lain-lain seperti itu. Dan negara yang paling banyak sekarang industri semikonduktor mana? Tahu nggak? Taiwan. Taiwan tuh Oh, paling banyak. Dan dia tuh merajai industri semikonduktor di dunia. Bahkan hmm. Amerika pun kalah. Oke. Nah, jadi itu. Jadi ini memang bab satu ini sangat teoritis. Jadi cukup banyak materinya, ya pelan-pelan saja gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan melihat, tadi kan kita udah tahu bahwa dalam golongan itu kan ada yang penomoran lama. Dan tadi saya bilang bahwa itu cukup istimewa gitu ya. Dan bahkan saking istimewanya, ada beberapa golongan yang memiliki nama-nama spesifik seperti itu. Jadi eh, kita akan membahas golongan-golongan tersebut gitu yang memiliki keistimewaan tertentu. Apa keistimewaannya? Kita akan melihat. Jadi sekarang kita akan lihat, bahas tentang logam golongan 1A gitu ya. Ini kita punya nama lainnya itu disebut sebagai logam alkali seperti itu ya. Jadi unsurnya apa saja? Unsurnya itu ada hidrogen, natrium, litium, kalium, dan seterusnya gitu ya. Tapi kita perhatikan hidrogen sebetulnya dia itu bukan logam. Dia itu unsur non logam. Hmm. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik, dia warnanya beda sendiri kan? Iya. Ini mah pink, ini ungu, lah ini kuning.
Dia siapa? Kuning ikut yang non logam gitu ya. Loh Kak, kalau begitu kenapa dia masih ada di golongan 1A? Ingat tadi bahwa susunan tabel periodik itu berdasarkan kenaikan nomor atom gitu kan. Ini kan dia punya nomor atomnya berapa? Ini Satu. 1 gitu ya. Ini yang ini 2. Ya karena kebetulan aja dia di sini maka ya dia masih digolongkan golongan 1A karena nomor atomnya 1. Bukan pada sifat karakteristik intrinsiknya daripada hidrogen tersebut. Seperti itu. Oke. Eh Lantas sifatnya bagaimana Kak logam golongan 1A? Sifat atau karakteristiknya? Jadi ini sifatnya sifatnya yang pertama dia itu sangat reaktif gitu ya. Jadi semua logam di golongan 1A dia sangat reaktif. Maksudnya gimana sih Kak sangat reaktif itu? Jadi dia tuh sangat mudah bereaksi gitu ya. Contohnya, misalkan kamu iseng nih, Kak saya pengen bikin bom dong Kak. Bisa nggak Kak bikin bom? Bisa. Dan yang paling mudah itu bikin bom dari golongan 1A. Gimana contohnya? Misalkan kamu punya apa namanya logam natrium gitu ya. Kamu punya logam natrium, terus kamu tuh pengen bikin dia meledak. Gimana caranya? Kamu reaksiin aja dengan air. Kamu lempar logam natrium kamu, tapi jangan pakai tangan kosong, ke air itu bakal langsung jadi peledakan. Duar. Dan menciptakan gas H2 seperti itu. Litium, kalium, cesium itu bakal menghasilkan hal yang serupa karena dia sangat reaktif gitu ya. Jangankan dilempar ke air, dilempar ke tanah aja bisa aja meledak seperti itu ya. Karena dia sangat reaktif sekali. Oke, yang kedua, dia berwujud logam, berwujud logam kecuali hidrogen gitu ya. Oke. Kecuali H ya. Yang ketiga, dia nah ini membentuk kation, masih ingat kation? Ya, Atom yang bermuatan positif ya, positif. plus 1 gitu ya. Jadi semua unsur dalam golongan 1A dia itu plus 1 gitu ya. Plus 1. Mungkin kamu bingung, kenapa Kak plus 1? Kok nggak plus yang lainnya? Nah, jawabannya akan kita temukan di bab-bab selanjutnya. Jadi sangat-sangat berkaitan. That's why kimia itu kali kalau kamu misalkan belajar bab 3, 1 2-nya kamu nggak bisa, itu repot Karen. Karena itu sangat berkaitan. Jadi memang harus pengetahuan secara holistik seperti itu supaya bisa mengaitkan satu sama lainnya seperti itu. Oke. Dan yang keempat, kalau bereaksi dengan oksigen, kalau bereaksi dengan oksigen, dia bisa membentuk senyawa yang larut dalam air dan juga senyawa yang bersifat basa gitu ya. Senyawa yang bersifat basa. Ini kamu terima dulu istilah-istilah baru yang membingungkan ini, nanti kita akan terjawab juga. Tapi intinya kamu bisa nangkep poin-poin penting di sini. Seperti itu. Oke, itu golongan 1A tadi alkali gitu ya. Golongan kedua, ini golongan masih spesial. Dia golongan 2A. Disebut sebagai alkali tanah gitu ya. Alkali tanah. Jadi unsur-unsurnya ini uh, seperti berilium, kemudian magnesium, kalsium, dan lain-lain seperti itu. Karakteristiknya atau sifatnya, dia itu sama, sifatnya itu reaktif juga, coba kurang reaktif lah kalau kita bandingkan dengan logam 1A. Itu. Yang kedua, dia membentuk kation plus 2 gitu ya. Jadi kalau 2A plus 2 seperti itu. Ini yang ketiga,
bereaksi dengan air menghasilkan senyawa basa seperti itu. Dan beberapa senyawa, beberapa senyawa tidak larut dalam air. Oke. Jadi itu golongan 2 gitu ya. Kemudian yang spesial lagi itu kita lompat langsung ke kok unsur? Ya unsur golongan 7A. 7. 7A tuh namanya apa Kak? Namanya tuh halogen. Halogen gitu ya. Jadi unsurnya ada F, Cl, Br, I, dan lain-lain. Karakteristiknya itu apa? Sifatnya dia juga reaktif. Dia juga reaktif. Yang kedua itu dia membentuk molekul diatomik. Yang ketiga dia membentuk anion -1. Dan yang keempat dia udah deh 3 doang, membentuk anion -1 seperti itu ya. Jadi 7A -1. eh Kalau yang lain tadi logam dia +1 gitu ya. Ingat ya, logam non logam sifat berkebalikan, logam positif, non logam negatif, dan 7A kan termasuk non logam seperti itu. Kemudian kedua terakhir itu ada golongan 8A. Ini disebut sebagai gas mulia gitu ya. Kak, ada maksud gak dari kata mulia? Ada ya. Jadi dia tuh gas-gas atau unsur-unsur yang memang sudah sangat stabil gitu ya. Atau disebut inert tadi kan. Ini unsurnya apa tadi? Helium, neon, krypton, xenon, dan lain-lain. Ini sifatnya itu, dia itu sifatnya yang pertama, dia itu inert. Tadi kan saya udah bilangnya inert itu atau non-reaktif. Tidak reaktif seperti itu. Aktif. Yang kedua itu dia itu masuk pada gas monoatomik. Gas monoatomik. Tadi ingat monoatomik satu doang ya. Kayak helium, kemudian krypton, xenon, dan lain-lain seperti itu. Oke, dan terakhir itu eh, adalah unsur logam transisi. Ya. Tadi kan kita sempat bingung juga kan, bedanya apa sih Kak logam transisi dan logam biasa gitu ya. Jadi ini unsur logam transisi gitu ya. Unsurnya banyak gitu ya. Tadi yang merah tadi gitu ya, tapi di sini sifatnya saya langsung. Di keunikan dari logam transisi, dia tuh yang pertama memiliki buatan positif lebih dari satu. Maksudnya gimana Kak? Jadi contoh ya, misalkan kita punya Fe. Fe itu dia bisa memiliki muatan positif itu +2 atau +3 gitu ya. Beda dengan logam ulangan utama yang hanya punya satu jenis muatan positif, ya kan? Kayak Ya. Na tuh ya udah, Na tuh cuma +1, nggak ada Na+2 atau Na+3. Tapi kalau logam transisi ini majority dia memiliki berbagai jenis muatannya gitu ya. Contoh lain misalkan Cu2+, Cu juga ada 3+, bahkan ada Cu4+, seperti itu. Jadi itu keunikannya. Salah satu keunikan dari logam transisi, dia tuh memiliki berbagai jenis muatan
logam transisi dan juga logam golongan utama. Bentar. Oke. Nah, sifat yang kedua itu adalah semua wujudnya logam gitu ya. Jadi semua wujudnya itu uh, logam seperti itu. Dan yang ketiga ini tuh dia tuh dimulai dari periode 4 gitu. Jadi kan kalau kita lihat di sini mana tuh? Di sini kan ya. Kita mulai logam transisi itu dari periode keempat dan seterusnya ke bawah gitu ya. Oke. Seperti itu. Dan ini yang keempat itu untuk unsur aktinida. Tadi ingat ya, aktinida yang di bawah. Dia itu memiliki sifat radioaktif gitu ya. Sifatnya itu radioaktif seperti itu. Itu keunikannya. Oke, sampai sini cukup banyak. Kak, apakah saya perlu tahu semuanya? Sebenarnya nggak perlu tahu semuanya sih. Cukup perlu tahu bagian-bagian pentingnya saja. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mungkin ada yang masih bingung atau yang perlu saya jelaskan kembali? Boleh. Aman, Kak. Aman ya? Mhm. Oke. Jadi sebetulnya nanti kamu jangan lupa catat ya supaya supaya bisa teringat dengan baik. Oh iya, saya lupa tadi saya kasih tahu. Jadi nanti setelah sesi berakhir, nanti saya akan upload catatan ini, kemudian hasil record kita gitu ya. Dan saya Oke. biasanya nyimpan recordnya di YouTube seperti itu, tapi YouTube-nya ya tentu tidak publik gitu ya. Jadi Mhm. cuman kita-kita aja yang bisa nonton. Oke, jadi itu yang penting gitu ya. Mhm. Oke. Nah, oh masih ada waktu ya, 12 menit lagi. Lumayan. Kita lanjutkan saja. Eh, kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau tadi kita udah banyak berbicara terkait dengan atom dan juga unsur, yang mana itu kan notabene-nya merupakan bagian-bagian yang tunggal seperti itu ya. Bagian-bagian yang tunggal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau unsur-unsur tersebut tuh bergabung. Nah, itu yang disebut sebagai molekul dan juga senyawa. Jadi, kita akan bahas bagian kedua, yakni terkait uh, molekul dan senyawa seperti itu. Oh, sebetulnya senyawa nanti sih, molekul dulu aja lah. Molekul dulu aja. Karena senyawa kita punya bagian tertentunya. Oke, molekul. Jadi molekul itu apa sih Kak? Kalau secara definisi itu apa sih? Definisinya, molekul itu merupakan gabungan gabungan dua atom atau lebih, dua atom atau lebih dengan susunan tertentu, dengan susunan tertentu yang disatukan oleh ikatan kimia seperti itu. Jadi eh, contohnya misalkan kita punya molekul oksigen gitu ya. Contohnya kita punya molekul oksigen, ini berarti bentuknya ya O2 seperti itu.
air itu gabungan H2O seperti itu ya. Gabungan antara unsur dan juga unsur hidrogen dan juga unsur oksigen seperti itu. Jadi itu istilah yang sering digunakan dalam apa namanya kimia gitu. Kita punya molekul dan kita punya juga unsur seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah membahas terkait molekul, jadi molekul ya gitu aja gitu ya, cuman istilah saja sebetulnya. Kita akan bahas tentang ion sebetulnya. Nah, di sini yang penting nih, ion. Jadi ion tuh tadi ya, ion tuh adalah unsur yang memiliki muatan gitu ya, yang memiliki muatan seperti itu. Kita klasifikasikan ion itu menjadi dua jenis. Ada yang tadi disebut sebagai kation, ada juga disebut sebagai anion, ya kan? Kation itu adalah ion bermuatan positif, Maknanya itu apa sih, Kak? Nah, maknanya itu atom melepas elektron. Kak, gimana maksudnya? Malah tambah bingung. Nah, misalnya gini. Jadi, kan tadi kita punya bentuk atom itu kan seperti ini ya. Di sini tuh ada apa? Di inti itu ada, masih ingat? Isinya Proton sama neutron. proton dan neutron. Muatannya apa inti? Positif. Positif, karena ada proton, Proton deh. ya kan? Elektron, dia di sekitar inti kan ya? Ya. Nah, kalau semisal dia melepas elektron, ini keluar, shoo. Negatifnya hilang dong, ya kan? Ya. Negatifnya hilang, sisa siapa? Sisa Positifnya. positif. Makanya dia kenapa? Atomnya di bermuatan positif. Positif. Jadi, muatan positif itu bermakna atom melepas Elektron. elektron. Jumlahnya itu menyatakan jumlah elektron yang keluar. Satu elektron keluar, dia plus satu. Dua elektron plus dua. Dan seterusnya. Seperti itu. Dan apa namanya, kation ini kita bagi lagi, dia itu terbagi menjadi dua jenis juga kation itu. Ada kation monoatom, ada juga ini kation poliatom, ya. Kation poliatom, ya. Jadi kalau monoatom, mono artinya dia satu, poli artinya banyak gitu ya. Banyak atom seperti itu. Jadi contohnya, nanti deh sekalian sama yang anion deh, sekalian sama yang anion. Oh iya, jadi saya jadi ingat juga suatu. Berarti ini tadi harusnya bukan atom yang bermuatan positif ya, tapi ini supaya lebih konsisten, supaya kamu gak bingung, kation itu adalah atom yang melepas elektron. Nah, itu. Atom yang melepas elektron. Kalau anion berarti atom yang, kalau anion apa gitu? Menerima. Menerima gitu ya, atau aseptor. Atom yang menerima elektron. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita definisikan sekarang untuk yang anion, ini adalah ion yang Muatan negatif. bermuatan negatif, betul, negatif gitu ya. Atau tadi ya, atomnya menerima elektron. Sama ya ilustrasinya, kayak kita punya atom, kita punya inti, nambah satu ke sini elektron. Ya udah pasti lebih negatif gitu kan Negatif. unsurnya. Nah, sama anion pun dia kita bagi jadi dua jenis. Ada yang disebut sebagai anion monoatom,
monoatom, dan juga ada yang disebut anion poliatom. Gitu. Nah, jadi eh kalau kita lihat, misalkan kita fokus dulu ke eh, kation dan anion monoatom. Ini biasanya kita klasifikasikan berdasarkan golongan, dan lagi-lagi golongannya itu biasanya dipakai golongan periode lama gitu. Di 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, dan juga 7A gitu ya. Kok kayak nggak seimbang ini? Oke. Oke. Jadi kalau yang 1A kationnya apa aja? Ya jelas tadi ya. Yang H plus, Na plus, Li, Li dulu. Li plus, Na plus, K plus, kok Kak saya kayak H. K plus, dan lain sebagainya. Pokoknya ini plus satu semua. Kemudian ini Be 2 plus, Mg 2 plus, dan seterusnya ke bawah juga masih 2 plus. Kalau 3A, dia yang pasti itu hanya Al. Al 3 plus. Kalau 4A, dia udah masuk non-logam. Makanya dia muatannya C 4 minus dan Si 4 minus. Kalau 5A, yang pasti itu tadi N 3 minus dan P 3 minus. Kalau 6A, itu dari oksigen 2 minus, S 2 minus, Se 2 minus, dan seterusnya. Kalau 7A, dia minus 1 semua. F minus 1, FCl minus 1, Br minus 1, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, jadi itu kation dan anion monoatomnya. Oke, yang kedua itu kation dan anion poliatom gitu ya. Jadi kalau kation tuh dia cuman dikit, cuman eh, dua saja kurang lebih ya. Kation itu dia cuman ada NH4 plus, disebut sebagai ion amonium, dan juga ada H3O plus, hidronium. Ini disebut sebagai ion hidronium. Hidronium. Seperti itu. Nah, jadi kan kelihatan ya, poliatom tuh, kenapa kan disebut poli? Ya banyak. Ini kan N ada satu, H ada empat gitu loh. Jadi tersusun atas dua jenis yang berbeda. Nah, kalau anion ini banyak nih. Kalau anion tuh agak banyak gitu ya. Tapi saya tuliskan yang trennya saja, yang umumnya saja. Misalkan kayak OH min, NO3 min, NO2 min, apa lagi? CN min, CO32 min, SO42 min, SO32 min, dan seterusnya gitu ya, etc. Ini nama-namanya apa? Ini eh, hidroksida, ion hidroksida. Ini NO3 itu nitrat, NO2 itu saudaranya, nitrit, CN itu adalah sianida. Nah, sianida, CO3 itu adalah karbonat gitu ya. Ini karbonat, ini adalah sulfat, ini adalah saudaranya sulfit,
dan seterusnya gitu ya. Pokoknya banyak banget gitu. Nanti kita bakal melihat eh apa namanya eh gabungan-gabungan dari keduanya itu seperti apa. Oke, eh bentar. Ya, udah kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja. Mungkin kamu bertanya, Kak ini harus dihafal? Iya, kalau ini memang harus dihafal seperti itu. Mau nggak mau, kamu harus tahu bentukannya seperti apa, gitu ya. Oke, sip. Jadi begitu saja untuk pertemuan eh, pertama kita. Apakah ada pertanyaan dulu? Aman sih, Kak. Aman ya? Oke. Nanti Kalau kalau ada pertanyaan ke lain boleh kan, Kak? boleh dong, nanti kamu Oke. tanya saja di grup ya. Kalau ada yang masih bingung. Oke, wah, pertemuan pertama langsung banyak materinya ya nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja, nanti kamu pahami sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, jadi kalau begitu sekian untuk pertemuan kita pada pagi ini. Kita nanti ketemu lagi malam ya. Eh Ya, Karen, kamu panggilnya siapa sih Karen? Karen. Karen, oh iya Karen, oh iya Karen. Oke, ya salah dikit lah ya. Oke, jadi eh oh iya saya juga mau informasiin, kan kita di jadwal tuh satu bab tuh kan dua bagian ya. Itu tuh kondisional ya. Kadang kita bisa satu pertemuan tuh 3/4 bagian, kadang bisa 1/3 bagian, gitu-gitu ya. Jadi itu akan menyesuaikan saja. Kayak tadi bab satu tuh ini kita sedikit lagi sebetulnya. Tinggal sedikit lagi bagian senyawa dan juga reaksi kimia itu udah selesai bab satu. Makanya di next pertemuan kita bisa langsung lompat juga ke bab dua seperti. Oke, sip. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih untuk perhatiannya. Nanti saya akan segera upload catatan dan juga recordnya. Sekian dari saya, terima kasih, bye. Makasih, Kak. Yo.